Salam sejahtera untuk kita semua, selamat bertemu kembali. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang perbandingan dua bahasa untuk memenuhi UTS mata kuliah linguistik. Hari ini saya akan mempresentasikannya. Pertama sekali izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa apa yang harus kita pelajari atau kita mengerti tentang perbandingan dua bahasa. Oke, perkenalkan pertama sekali nama saya Nadia Rotua Sitanggang. NIM saya 18821502003. Saya dari Prodi Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Bapak Saiful Milah MPD. Baik, pertama kita akan mempelajari tentang bahasa. Oke, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistemik fungsional atau LSF, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan dalam suatu konteks, situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Berikutnya, peran bahasa dalam kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan pengertiannya, bahasa termasuk sistem perlambang yang dipakai secara timbal balik dan dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Hal ini diungkapkan dalam buku Khazanah Antropologi tahun 2009, terbitan Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. Bahasa juga merupakan bagian dari kemampuan manusia yang paling dasar sekaligus menjadi ciri utama spesies Homo sapiens. Menurut para ahli bahasa, meskipun binatang mempunyai kemampuan menggunakan simbol atau tanda untuk berkomunikasi, tetapi sistem komunikasi yang tersebut merupakan bukan bahasa, melainkan jadi itu yang mereka gunakan untuk berkomunikasi bukan bahasa. Berbeda dengan manusia. Manusia mampu mempertukarkan ucapan, yaitu lewat bahasa, sehingga dapat mengerti satu dengan yang lain atau memenuhi kebutuhan komunikasi. Berikutnya, fungsi bahasa secara umum. Dalam kehidupan masyarakat, bahasa mempunyai fungsi utama sebagai alat komunikasi. Nah, berikut ini macam-macam fungsi bahasa secara umum di kehidupan masyarakat. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri sejak kecil. Jadi, manusia itu menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan atau mengekspresikan diri pada orang tua. Contohnya anak-anak kalau mereka mau minta sesuatu ke orang tuanya, pasti mereka akan menggunakan bahasa gitu ya. Terus yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi dan juga dipakai untuk menyampaikan maksud tertentu. Nah, jadi supaya orang lain mengerti maksud kita harus menyampaikan dengan bahasa. Berikutnya, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial saat beradaptasi di lingkungan sosial yang baru. Nah, jadi supaya bisa beradaptasi ya tentu kita harus menggunakan bahasa. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial dan bisa digunakan secara sangat efektif gitu ya. Jadi dapat digunakan secara individu maupun secara masyarakat atau sosial. Nah, hari ini kita akan belajar contoh perbandingan bahasa. Nah, oke, kita lihat slide-nya. Nah, kita akan membandingkan dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Sunda dan yang kedua adalah bahasa Jawa. Pertama kita ke bahasa Sunda dulu. Ambu dalam bahasa Sunda berarti ibu. Tetapi dalam bahasa Jawa berarti aroma. Nah, tulisannya sama, penyebutannya sama, tapi artinya berbeda. Gitu ya. Terus yang kedua, dalam bahasa Sunda, angel itu berarti lama. Angel pisan, gitu ya, lama banget. Tapi dalam bahasa Jawa, angel itu berarti susah. Oke, berikutnya, atos dalam bahasa Sunda berarti sudah. Tapi dalam bahasa Jawa, atos berarti keras.
Perbandingan berikutnya, cokot dalam bahasa Sunda berarti ambil. Cokot ya, ambil. Tapi dalam bahasa Jawa itu berarti gigit. Gitu. Berikutnya, getek. Dalam bahasa Sunda berarti geli. Tetapi dalam bahasa Jawa artinya adalah perahu rakit atau perahu getek. Ya. Nah, jadi dari sini kita dapat belajar bahwa masih banyak lagi perbedaan atau perbandingan bahasa yang perlu kita tahu. Jadi banyak bahasa yang pengucapannya sama tapi artinya berbeda. Ini adalah contoh dua perbedaan yang saya angkat. Nah, jadi pentingnya kita menggunakan ya bahasa itu sebagai alat komunikasi ya karena itu. Lalu kita disatukan semua dengan bahasa Indonesia. Karena seperti ini, beragam-ragam, kita kadang akan memiliki arti yang berbeda-beda. Tetapi bahasa Indonesia membuat kita semua bisa saling berkomunikasi. Jadi, sekian presentasi dari saya, berikut perbandingan yang sudah saya cantumkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan tadi bahwa penulisannya sama tapi artinya berbeda ya. Jadi untuk bahasa Sunda dan Jawa tadi seperti itu contohnya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan, waktu dan setiap apapun yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyusun materi ini untuk melengkapi UTS mata kuliah linguistik. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu kembali. Terima kasih.